Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Librans couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15-31, meskipun udah kelewat, harus tetap di reading ya, takut nanti pada ngambek. Oke, and then nanti habis itu readingnya untuk 1-15 Februari. Librans couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Librans, apa kabar? Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada Demon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. My darling angels, please clarify, please clarify. Librans couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk what's that? Okay. Energi untuk 15-31 Januari 2022. Please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Librans. 9 of Pentacles, 2 of Cups, the Judgment energy, 5 of Swords, Ace of Swords, okay. The Empress energy. Kamu bisa dealing dengan Librans, sesama Librans atau Taurus di sini. Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Capricorn, Taurus, Virgos. Ya, terutama dengan Taurus, Librans di sini. Mungkin ini tentang pertengkaran, salah paham, miscommunication, misunderstanding di sini. Oke. Kamu ngerasa jadi gini, kalau berantem kamu langsung pengen sendiri gitu. Oke, berantem pengen sendiri gitu. Oke. Ngerasa kayak kamu kalau lagi sendiri itu comfort zone kamu. Oke. Mungkin ini juga pengaruh dengan energi kamu sendiri ya, energi Librans di mana harmoni ya, tidak suka tentang pertengkaran, keributan. Oke, so jadi lebih terlihat kamu kayak nggak mau cari ribut, tapi kamu nggak nyelesain masalah. Nah itu dia. So di sini kamu blocking, see, dan kamu pegang kebenaran kamu sendiri. Pasangan kamu di sini sampai sulit bicara tentang sesuatu yang harusnya dia bisa yakinkan kamu, karena kamu pegang kebenaran kamu sendiri. Kamu blocking, kamu tutup telinga kamu, blocking di sini. Tidak mau mendengarkan dia, sih. Kamu tetap berpegang pada kebenaran kamu. Di sini dia merasa bahwa oke, sepertinya apapun yang dia lakukan untuk buat kamu percaya semuanya sia-sia. And then kamu ngerasa bahwa ketika kamu ada konflik dengan pasangan kamu ngerasa kayak lebih nyaman dengan sendiri kamu. Sih, kamu sangat happy dengan waktu kamu sendiri. Sih, oke. Ya, kalau berdua pasti ada bertengkarnya, nggak mungkin enggak dong, ya kan? Pasti ada bertengkarnya. Apapun itu, namanya juga dua kepala, ya kan? So ya kamu blocking, kamu nggak mau dengar apapun argumentasi dia, sih tidak mau. And then dia sangat mencintai kamu, and then Ace of Swords di sini. Dia tahu kamu mencintai dia, dia mencintai kamu. Ya, belahan jiwa di sini. Couple goals, ya.
Oke, apapun yang diungkapkan tentang apa yang dia rasakan, betapa dia mencintai kamu, itu betul. Dia bicara dengan jujur. Speak the truth tentang kalian berdua tetap harus bersama, saling mencintai di sini. I see. So dia berusaha untuk cooling down. Kamu gak mau dengar dia ngomong, dia diam. Jadinya kayak dia paham sekali gimana untuk treatment kamu supaya suasana jangan terbakar api kemarahan. So di sini tentang dia mencintai kamu. Family materials, mothers, fathers, figures. Di sini mungkin kamu ayah yang baik atau ibu yang baik untuk anak-anak kamu. Hubungan yang bertumbuh di sini. Dari pihak kamu, kalian bersama lagi. New beginning. Jadi pertengkaran ini akhirnya saling diam. Meskipun misunderstanding di sini, tapi hubungannya tetap jalan. Nah ini agak spesial ya. Kayak gini loh. Dia kayak paham dengan kamu. Ya udahlah kalau salah paham gitu. Ya biarin aja, kamu diem aja dulu gitu. Kamu nikmatin waktu kamu dulu sendiri, menyendiri gitu. And then setelahnya kamu maafkan dia. Ini dua orang yang saling mencintai. Soulmate connection. Kembali bersama. Hubungannya bertumbuh. Lebih kuat lagi setelah pertengkaran, setelah konflik. Good job. So ini pertengkaran yang ternyata tidak memisahkan kalian berdua. Even di sini Three of Cups di sini, bottom of the deck. Kamu di sini tentang komitmen. Kamu berharap dia bisa mencintai kamu aja di sini. Beberapa yang mungkin belum menikah, udah bersama lama di sini, ingin sekali punya komitmen menikah. This is your bottom of the deck. So lebih fokus pada dari pihak kamu untuk bisa menikah, punya komitmen. Dan di sini mungkin dia abaikan kamu. So kamu mulai menegaskan ucapan kamu tentang komitmen pernikahan yang harus dipertahankan. Even di sini ada yang sudah menikah, mungkin rutinitas, jadi kayak nggak ada spirit dalam hubungan. Hubungannya kayak nggak bernyawa gitu. And then kamu speak up di sini supaya dia tidak mengabaikan kamu lagi. Kamu benci dengan pengabaian dia. Dia selalu mengabaikan kamu. And then energi dari Six of Cups, Two of Swords. Ada mantan di sini. Ada mantan di sini, Librans. So mungkin ada mantan yang broken heart melihat kamu dan seseorang di sini. Kalau apalagi yang belum menikah, ada mantan yang mengkaing-kaing ya, dia terkaing-kaing karena melihat kamu bahagia. Kamu blokir mantan kamu di sini. And then kamu sangat bahagia, komitmen di sini dengan seseorang. So mungkin di sini bisa tentang pemulihan hubungan dari tripartite relation, terutama Librans dengan mantannya. Di Januari 1 sampai 15. Bisa juga tentang kamu memilih dan kamu memilih seseorang yang lain. Di sini tentang pernikahan, komitmen. So kamu tinggalkan tripartite relation kamu, meskipun kamu udah bersama lama dengan tripartite relation kamu. Beberapa ya di sini. So ini bisa tentang pemulihan pernikahan, hubungannya bertumbuh lagi, dan juga bisa tentang menikah, rencana pernikahan itu tetap terjadi meskipun proses perkenalan kamu dan dia mungkin penuh dengan konflik karena ya adaptasi dua kepala dengan berbagai macam perbedaan. Di sini sering bertengkar, salah paham, misunderstanding. I see. So ini cukup bagus untuk Librans di tengah fase perkenalan yang mungkin tidak mudah, tapi ternyata pertengkaran membuat hubungan semakin bertumbuh. Dua pihak saling mengetahui bahwa kita berdua tahu bahwa kita saling mencintai, so kita akan tetap menjalani hubungan ini meskipun terlalu banyak perbedaan dan konflik.
Oke, di sini ada perbedaan. Bisa perbedaan culture, education, religious, usia, pola asuh, perspektif, behavior, kebiasaan yang dilakukan. Oke, so walaupun banyak perbedaan pertengkaran, ya perbedaan disusuli dengan pertengkaran, but this is a good outcome. Tetap bersama, tetap bertumbuh hubungannya. So ya, good job Librans. Bisa vice versa. Oke. So kita lihat 1 sampai 15 Februari. Modeling Angels for Librans couple Sun, Moon, Rising, and Venus. 1 sampai 15 Februari. 1 sampai 15 Februari Librans couple Sun. Oke, jumping card. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So, the Hierophant kembali energi. Sorry, berisik. The Hierophant kembali energi dari Taurus. And then, a Knight of Swords, 4 of Pentacles, 9 of Cups, High Priestess, 7 of Cups. Okay. Pisces di sini, Librans di sini, Capricorn, Taurus, Virgos. Kamu terlalu banyak berpikir, too much thinking, akhirnya negative thinking. Kalau sudah negative thinking atau pikiran negatif, pasti larinya kemana? Ke kepala sama kemana? Solar plexus atau lambung. Orang-orang yang takut dengan masa depan pasti punya asam lambung. Oke. So ini dari awalnya pikiran negatif atau overthinking, too much thinking di sini. Kita kalau udah lama mikir, kebanyakan mikir, kita pakai otak kita untuk mikir jauh ke depan, yang terjadi adalah ketakutan demi ketakutan, energi negatif bergerak di situ, di pikiran kita. So ini tentang pernikahan. Traditional relationship, mengimani, terutama dengan Librans yang sedang berjuang untuk pernikahan dia di sini. Kamu mengimani tapi kamu berbarengan dengan ketakutan kamu. Oke, kamu sulit tidur. Ingin hubungan pernikahannya tetap berjalan langgeng di sini. Kalau yang merencanakan pernikahan ingin tetap menikah di sini, kamu punya rasa takut kalau pasangan kamu berubah, sih. Kalau dia mengurungkan niatnya untuk tidak menikah dengan kamu, itu ketakutan kamu kalau dia berubah arah dia, sih di sini. So ini overthinking tentang pernikahan. Apa yang kamu imani ternyata membawa rasa khawatir dalam diri kamu. Oke. So banyak berdoa, itu jadi catatan kecil penting ya, footnote untuk Librans. Kalau punya overthinking, mungkin pikirannya diarahin tentang berdoa. Berdoa. Pakai pikirannya untuk berdoa daripada mikir jauh, kebablasan. Karena di sini tentang mengimani, The Hierophant juga bisa tentang mengimani nilai-nilai morality, nilai-nilai religius, dogma yang kita dapatkan dari keyakinan kita. Di situ mengajarkan tentang mengimani tanpa ketakutan. So, kalau sudah masuk di otak kita, pikiran kita tentang ketakutan, fear, overthinking, di sini baiknya pakai otak kita untuk berdoa. Sibukkan otak kita dengan berdoa atau mengucap syukur. Dan di sini dia bicara, dia jernihkan situasi berkabut. Tentang hubungan kalian di sini, dia gunakan intuisi dia di sini. So, mungkin dia menjelaskan ke kamu tentang tidak ada orang lain selain kamu. Dia bicara tentang seseorang di sini. High Priestess biasanya juga tentang tripartite relation, karena High Priestess
terkenal dengan sosok yang berdiri sendiri tanpa melekat dengan energi yang lain, si energi High Priestess. So, berdiri dengan intuisinya di sini dia bicara bahwa tidak ada yang lain selain kamu. Supaya kamu tetap percaya sama dia, dia berusaha untuk membuktikan. Si Ace of Swords di sini, energi dia. Dia mencintai kamu. Apapun yang dia ucapkan adalah tentang kebenaran. So tidak ada yang dia tutup-tutupi. Di sini tentang mungkin ketakutan kamu di sini tentang tripartite relation. So Four of Pentacle, Seven of Cups. Kamu bicara overthinking tentang dia punya pilihan lain selain kamu. Dia menolak, dia tidak mau melepaskan kamu. Walaupun di sini dia diam, silent treatment. So, seperti kamu dealing dengan pasangan kamu yang kehabisan kata untuk meyakinkan kamu bahwa hello Librans, gak ada yang lain selain kamu. Tapi kamu tetap dengan jealousy kamu di sini. Oke. Ini mungkin penyebab kamu bertengkar sama dia. So, dia tetap berusaha. The Moon Energy, this is your bottom of the deck, 1-15 Februari. So, ini tentang, terutama dengan Pisces. Ini tentang sesuatu yang tersembunyi. Ini yang kamu ingin tahu. Tentang sikap misterius dia di sini. Ace of Wands, tindakan dia. Mungkin kamu rasa dia berubah. See? Dan ya, dia Four of Pentacles, dia possessive, dia pendam sendiri. Dia tidak bicara. Queen of Swords, kamu masuk lagi di pikiran negatif kamu bahwa oke, kalau dia punya yang lain selain kamu akan tinggalkan dia. See? This is about negative emotion, lagi jealous di sini, overthinking. Kamu mikir berlebihan, punya rasa berlebihan, sih. Yang kamu lihat menguras pikiran dan perasaan kamu. Kamu mau tinggalkan dia, sih. Kamu terlalu overconfidence, overreaction di sini. Kalau dia punya yang lain, kenapa tidak kamu pergi tinggalkan dia? So, di sini buat kamu ngerasa lonely, and then kamu menunggu dia bicara, tapi dia tidak akan bicara. See? Jadi kamu sibuk sendiri dengan perasaan kamu dan pikiran kamu. Apa ya? Gak usah ribet, Librans. Nah, itu dia. Oke. Ada satu tips ini dari klien saya. Dia kalau ngomong itu dia ngasih tips. Tipsnya gini aja, Nona Pastel. Pura-pura gak tahu. Itu biar kita bisa tidur tenang gitu loh. Kalaupun dia salah, dia melakukan satu penipuan, nanti kena batunya, biarin aja kena karmanya. Kita nggak usah tunggu dia kena karmanya, yang penting kita tetap tidur pules. Karena kalau tidak tidur pules, nanti ada wrinkle di sekitar mata. Kita jadi kelihatan lebih tua karena kita nggak tidur malam. See? Itu tips dari ya klien saya yang cantik itu. Jadi benar-benar mungkin pura-pura tidak tahu kadang-kadang juga baik ya. Sih, oke. Dan benar kalau kurang tidur bisa nimbulin wrinkle, kantong mata gitu kan ya. Jadi ya mending gak usah mikir apa-apa, biarin aja. The Tower moment, the Temperance energy. So Sagittarius energy, kamu bisa dealing dengan Sagittarius, the Tower moment, the universe. Sih di sini sebagai wasit di antara kamu dan dia. Ketika kamu protes tentang cara dia mentreatment kamu ngerasa dia berubah, kamu ngerasa dia dingin, kamu ngerasa dia berbeda, and then dia tetap bilang bahwa enggak, kamu satu-satunya, aku mencintai kamu, enggak ada yang lain selain kamu di sini. See, the Temperance energy, strong connection, bisa soulmate, bisa twin flame connection. Mudah-mudahan ini bukan hubungan karma. See, kalau kamu tidak mau belajar untuk lebih cooling down, memicu pertengkaran, hubungannya akan jadi hubungan karma. Karena dia mencintai kamu dengan cara yang lebih sederhana. See? The Temperance energy mencintai dengan cara yang sederhana. Gimana caranya mencintai dengan sederhana? Lihat mencintai, lihat pada cinta.
Jadi kalau kita mencintai seseorang dengan sederhana, uh, kita nggak bisa ngelihat sisi kekurangan dia, kejelekan dia. Yang kita lihat adalah dari kebaikan dia, sisi baiknya dia, bukan dari sisi buruknya dia. Mencintai dengan sederhana. Oke. So kita lihat lagi setelah 15 Februari untuk Librans couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Setelah 15 Februari Librans couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Setelah 15 Februari, please clarify, please clarify. Okay. So di sini ada Page of Swords, Ace of Cups, the Temperance energy, Five of Pentacles, the Tower moment, King of Cups. Okay, King of Cups, and then this is your bottom of the deck, Six of Cups. Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Sagittarius energy. Oke, water sign Pisces di sini energi. beberapa Librans masih dealing dengan mantannya di sini. Oke, Librans, kamu harus bisa menegaskan pilihan. Oke, atau mungkin mantan kamu yang sering bolak-balik. Oke, kayak kayak ingus. So ini dia Page of Swords, and then Five of Pentacles. Ya, ini beda culture, education, religious, pola asuh. Speak up, beda usia bisa. Ini beda sekali. Dan kamu bicara, ya. Kamu speak up di sini. Tentang apa yang menjadi ketakutan kamu di sini, terutama tentang perbedaan yang memicu rasa ketakutan kamu, fear kamu, buat kamu sampai nggak bisa tidur di sini. Oke, and then di sini it's a Ace of Cups, the Tower moment. So dia berjanji di hadapan Sang Pencipta. Oke, only you are the only one, Librans. Jangan pernah bertanya lagi tentang rasa cinta saya untuk kamu. Hanya kamu yang saya cintai. Di sini ada love unconditionally. And then kayak di sini kayak oh my god, ini energinya kayak apa sih? Ini kayak full of love gitu loh. Sih kayak cintanya tuh bener-bener seperti unconditional love di sini, like the universe give us love unconditionally. Sih, gimana sih rasanya, kayak kita kayak tenggelam dengan cinta yang benar-benar cinta banget gitu di sini. Kayak dia mau ngomong sama kamu tuh kayak gini, jangan ragu dengan ucapan saya bahwa saya mencintai kamu dan sama kamu aja gitu. Sih, dia bicara yang benar. Sih, kamu curiga berlebihan. Kamu pakai energi kamu sendiri tentang overthinking. Ya, kamu cerdas dengan pikiran kamu. Tapi omongan orang, ucapan orang, ini juga bisa tentang omongan orang. Five of Swords, Five of Pentacles. Tentang omongan orang yang ternyata terlihat berbeda dengan sikap dia, ditambah dengan dia yang tidak ekspresif. Four of Pentacles di sini. Kamu langsung berasumsi, langsung beropini, langsung berpikir, dan terlalu jauh berpikir. Dan kamu sibuk sendiri dengan perasaan kamu dan pikiran kamu. See? Dia bilang dia cinta sama kamu, and then the universe di sini seperti bilang juga iya gitu, seperti kayak jadi saksi di sini antara dia dan kamu dengan ucapan dia. See? This is love unconditionally. See?
Dan dia sangat mencintai kamu. Si King of Cups, the Temperance energy. Si kayak gini, kalau kamu cinta dengan saya, kamu harus percaya dengan saya. Jangan pernah ragu dengan ucapan saya. Berikan percaya kamu untuk saya. Saya tidak akan kecewakan kamu. Kayak gitulah energinya di sini. Apa sih? Cinta yang sederhana, melihat pada cinta seperti cinta mula-mula. Kita kalau lagi jatuh cinta pertama kali, kita pasti langsung mikirin dia, apa mikirin dia. Kita nggak mikir yang aneh-aneh tentang dia apakah dia orang yang baik, apakah dia orang yang jujur. Itu next. Tapi cinta mula-mula kan di awal ya jatuh cinta aja gitu. Nah inilah yang dia berusaha untuk nunjukin ke kamu bahwa dia benar-benar cinta sama kamu. Dia nggak mikirin masa lalu kamu, dia nggak mikirin apapun di hadapan dia nanti ke depan ketika dia bersama dengan kamu. Dan dia berharap kamu juga seperti itu, percaya dengan dia. Just trust di sini. Okay? Strong connection di sini. So, bisa juga ini mantannya dia atau mantannya kamu, karena ini bisa vice versa. Sini bottom of the deck, Six of Cups di sini. Ada mantan di sini. Dia bahagia dengan kamu, family, pernikahan di sini. Menawarkan kembali untuk menikah, family, pernikahan, King of Swords, terutama dengan Aquarius. Oke. Dan dia menyesal di sini. Ya, ini sepertinya mantan kamu, karena ini bottom of the deck kamu, terutama dengan water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius di sini. Dia lihat kamu menikah. Atau ya ini mungkin yang belum rencana menikah, tapi bisa juga tentang meskipun kamu udah menikah, ada orang lain yang sudah lama bersama dengan kamu, ingin kembali bersama dengan kamu. So dia melihat kamu begitu bahagia di sini. Dengan keluarga kamu, family di sini, tapi ya ini mantan yang begitu mencintai kamu, Librans. Oke. Even di sini kamu udah menikah, dia masih nunggu perceraian kamu. Oh my god, ini crazy. Mantan dia bahagia sama kamu. Ini bahagia yang sangat balance, seimbang. Dia bicara, speak up tentang dia menyesal. Dia menyesal ketika kamu mulai berkomitmen dengan seseorang yang lain, cinta baru kamu di sini. Six of Swords terlihat seperti tripartite relation. So ini seseorang yang akan menikah dengan kamu atau kamu kembali pada pasangan kamu, rujuk di sini. Dan ada seseorang yang bersama dengan kamu cukup lama, dia menyesal seperti dia kehilangan semua kebahagiaan dia. Di sini Ten of Cups, Ten of Pentacles, Librans. Dia speak up, dia menyesal di sini tentang penyesalan dia. Mengabaikan kamu sehingga kamu pergi mulai berkomitmen dengan orang lain, terutama dengan Aries di sini. I guess, yeah. This is about your ex. Dia sangat menyesal. Okay. Librans. So ya, kamu sudah membulatkan tekad kamu untuk rujuk kembali dengan pasangan kamu. Kamu tinggalkan tripartite relation kamu. Beberapa meninggalkan mantannya dan berusaha untuk punya orang lain, dan akhirnya menikah dengan orang lain, merencanakan pernikahan dengan orang lain di sini. Dan ya, kamu juga bertemu di sini dengan seseorang yang begitu mencintai kamu, benar-benar mencintai kamu, dan merasa bahwa pertemuan kamu dan dia adalah kehendak dari the universe, bahwa kalian adalah bagian satu dengan yang lain, tak terpisahkan, soulmate connection di sini. I see. So, saya tidak akan clarify tentang mantan, okay, yang sedang menjalani situasi karma dengan penyesalan dia ingin kembali dengan kamu. So, kita tidak bicara tentang mantan. Saya pengen melihat energi dari
uh, ini aja sih, Nine of Swords. Kenapa kamu berpikir jauh gitu loh? Apa yang membuat kamu kok berpikir jauh tentang seseorang di sini, dan akhirnya dia bicara lagi, dan di sini seperti the universe seperti jadi saksi di antara kamu dan dia tentang apa yang dia rasakan sama kamu. Oke, so kita lihat kenapa kamu curiga berlebihan, ketakutan berlebihan di sini. Nine of Swords. Oke, Nine of Swords for Librans couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So, a Page of Swords, Queen of Swords, Two of Swords. Okay. Terutama kamu dealing dengan air sign, Libra, Gemini, Aquarius. Ini hanya di pikiran kamu aja. Kamu kebanyakan stalking. Oke. Dan kamu kebanyakan overthinking. Di sini terblok tentang kebenaran. Ace of Swords di sini. Oke, ketakutan kamu saja. Nine of Wands. Oke. Passion kamu adalah menikah. Kalau yang ingin memulihkan pernikahan, kamu takut tentang tripartite relation kamu yang udah lama bersama dengan kamu, karena kamu nggak yakin pasangan kamu akan menerima kamu kembali. Ini ketakutan kamu. Ini kamu, Librans. So, karma situation, penyesalan. Terutama dengan Scorpio, kamu bisa dealing dengan sesama Librans, competition di sini. So, kamu sangat takut pasangan kamu nggak terima kamu lagi. Kamu takut dia berubah. Ini ketakutan kamu, situasi karma di sini. Mungkin kamu pernah melakukan hal yang sama tentang apa yang kamu takutkan, yaitu ada orang lain selain kamu. And then yes, di sini ada tripartite relation kamu yang begitu merindukan kamu, yang begitu kehilangan kamu. Di sini ada penyesalan. So, pasangan kamu di sini bicara benar tentang dia hanya mencintai kamu. Situasi karma di sini. Kamu perlu belajar untuk ketika menyesali sesuatu, jangan pernah ulangi lagi. Ini keadilan. Atau mungkin beberapa dealing dengan sesama Librans di sini. So, pasangan kamu nggak percaya sama kamu tentang orang lain di sini. Seperti kamu meyakinkan bahwa kamu sendiri, nggak ada yang lain di sini. Ya, bisa juga dengan sesama Librans di sini, di mana kamu curiga berlebihan. Oke. Ada mantan di sini ada mantan di sini yang begitu menyesali, begitu kehilangan kamu. Tidak ada komunikasi di sini. Oke. So, Librans, kalau memang kamu berusaha untuk rujuk di sini, mungkin kamu perlu fokus. Even di sini mantan kamu berusaha agar kamu tetap menjalani hubungan dengan dia, tapi kalian sudah tidak saling bicara. Mantan di sini. Kamu punya seseorang yang lain, kamu curiga dengan pasangan kamu. Ace of Cups. Dia bicara benar kalau dia hanya mencintai kamu saja.
So, kita lihat ini ada saran dari Chakra Wisdom untuk Librans couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Energi 1 sampai 15 Februari. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Renewal. So, apapun yang kamu putuskan dengan siapa kamu memutuskan untuk rujuk dan membuat hubungan ini bertumbuh, fokuslah. Jadikan ini awal baru, Librans. Jadikan ini awal baru untuk fokus. Jangan lagi menoleh ke belakang. Even di sini ada mantan kamu yang terkaing-kaing dalam penyesalan dia. Jadi jangan lagi noleh-noleh ke belakang. Fokus pada pasangan kamu. Bottom of the deck, have faith. Mengimani apapun yang kamu doakan di Hierophant energy, apapun yang kamu imani dan itu menjadi ketakutan kamu, teruslah mengimani, tetaplah percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Okay? And then kita lihat energi dari malaikat cinta untuk Librans couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1 sampai 15 Februari 2022 ini saran. Please clarify, my darling angels, please clarify. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Okay. New love, okay? Ace of Cups. Dan dia sungguh-sungguh mencintai kamu. Only you. Love unconditionally. Dia mencintai kamu. Baper. Kamu sangat baper di sini. Dia mencintai kamu. Caranya sederhana. Dia melihat kamu cinta aja. Jadi dia nggak melihat masa lalu kamu. So, jangan lagi lihat mantan kamu di sini yang lagi terkaing-kaing nunggu kamu kembali. New love, a new person has steer you romantic feelings. See? Ada cinta baru yang mengendalikan kamu, yang membuat kamu merasa dicintai. Oke, bottom of the deck. Kan benar. Pay attention to the red flags. The sign are continuing you. So, ini berarti mantan kamu. Penyebabnya ada di kamu. Penyebabnya ada di kamu. Kamu jealous dengan pasangan kamu karena kamu bilang kamu merasa ada yang lain selain kamu. Itu karena kamu pernah melakukan sesuatu yang sama yang kamu tuduhkan tentang tripartite relation. Di sini ada seseorang yang sudah lama bersama dengan kamu yang tetap merasa menunggu kamu walau kalian tidak ada komunikasi. So, penyebabnya ada di kamu. Tidak usah menyalahkan orang lain, situasi dan kondisi. Perlu melihat kembali diri sendiri, reflection. See? Love unconditionally. Dia begitu mencintai kamu. Caranya sangat sederhana. Kamu kalau ngelihat sikap dinginnya dia, kamu cepat sekali mengambil kesimpulan. Oke. Cepat sekali berpikir jauh. Oke, dari Oracle Energy untuk Librans, my darling angels. Librans couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy untuk 1 sampai 15 Februari 2022. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Door to value. Pikirkanlah kualitas dalam hubungan, gak usah lihat kuantitasnya. Mungkin kalian jarang punya quality time atau spending time atau knowing each other, heart to heart conversation. See, lihat kualitasnya. Ketemu cuma sebentar tapi bicara detail dalam di sini. Ya, atau lebih banyak
mencurahkan hal-hal tentang cinta daripada melihat atau mencurigai atau pertanyaan-pertanyaan yang mengintimidasi. Lebih baik itu dikurangi, ya. Kalau memang waktunya cuma sebentar kalian bertemu karena sama-sama sibuk, mungkin bicaralah yang berkualitas, seperti memperhatikan dia, bagaimana perubahan dia, kesehatan dia, apapun yang memberikan perhatian, cinta, dan kasih sayang untuk pasangan kamu. So, pikirkan tentang kualitas, baik kualitas waktu, kebersamaan, apapun yang membawa kalian kepada hubungan yang akan bertumbuh lagi dan lagi. See, bottom of the deck. Okay, the thinking man. See, energi negatif masuk di pikiran, kemudian merambat ke semua arah dan meracuni semuanya. Racunnya mulai dari pikiran. Kamu bayangkan, Librans, bagaimana kalau seseorang yang tidak tahu apa-apa, dia datang dan dia langsung mengambil kesimpulan. Itu sangat mengerikan. Sementara kalau kita baca buku aja, ada bab 1, bab 2, bab 3, ada pembahasan, ada kesimpulan. Tidak langsung kesimpulan. Oke. So, kalau kamu langsung menyimpulkan sesuatu dengan apa yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, itu akan jadi mengerikan, Librans. Oke, itu aja. Ini udah 41 menit. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, ini bisa vice versa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.